Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan tausiah Rahmatul Ummah channel yang akan membahas tentang awal mulanya perpecahan di kalangan umat Islam. Perlu kita ketahui, Islam menjadi 73 golongan itu di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan sekitar tahun 30 Hijriah. Yang pertama kali meletus, yang mengajarkan kesesatan di luar Ahlus Sunnah wa Jamaah adalah golongan Syiah. Yang mana Syiah ini didirikan pertama kali pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Abdullah bin Saba dari Yaman. Suatu ketika, Abdullah bin Saba dari Yaman ini, seorang pendeta Nasrani, mau memeluk agama Islam dan langsung datang ke Madinah untuk menemui Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu yang saat itu menjabat khalifah setelah Abu Bakar Siddiq dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sifat atau perilaku daripada Abdullah bin Saba ini adalah orangnya gila hormat. Yang dimaksud dengan gila hormat, Abdullah bin Saba ini mau dihormati tapi tanpa mau menghormati orang lain. Padahal sikap manusia yang terbaik itu adalah menghormati orang lain dan orang lain pun pasti menghormati. Rupanya kedatangan Abdullah bin Saba ke Madinah tidak disambut antusias oleh Khalifah Utsman bin Affan, karena mungkin Utsman bin Affan pun bukan tanpa alasan tidak menyambut beliau seperti biasanya, karena gelagat daripada Abdullah bin Saba ini adalah orang yang gila hormat. Setelah masuk Islam, akhirnya Abdullah bin Saba ini merasa kecewa. Maunya dihormati oleh Sayyidina Utsman, ternyata Sayyidina Utsman tidak menghormatinya. Akhirnya merekrut beberapa orang untuk menghasut agar membenci Sayyidina Utsman. Setelah beberapa lama kemudian, banyak orang-orang yang berhasil dihasut oleh Abdullah bin Saba untuk membenci Sayyidina Utsman. Dan sekaligus Sayyidina Utsman ada yang membunuh pada tahun 30 Hijriah. Maka di sanalah terjadi perpecahan. Menurut orang-orang Sayyidina Utsman, bahwa terbunuhnya Sayyidina Utsman adalah diperintahkan oleh Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali sedikit pun tidak membunuh dan tidak memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Sayyidina Utsman. Ini karena fitnah daripada Abdullah bin Saba yang menghasut umat Islam agar terjadi peperangan. Di sanalah antara pendukung Sayyidina Ali dan pendukung Sayyidina Utsman menjadi korban fitnah daripada Abdullah bin Saba. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di sanalah awal mulanya terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Orang yang pertama kali yang membentuk Islam yang menyesatkan adalah kaum Syiah, adalah Abdullah bin Saba. Kebenaran itu tidak mungkin sirna, kejahatan pasti cepat sirna. Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah tetap akan berdiri sampai hari kiamat, dan orang-orang yang mengajarkan kebenaran tidak mungkin lenyap, tidak mungkin patah semangat. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatun dohirinal haqqo hatta taqumas sa'ah. Tidak akan berhenti-henti suatu kelompok Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah
yang memperlihatkan tentang kebenaran dari Allah sampai hari kiamat tiba. Kaum Syiah yang diajarkan oleh Abdullah bin Saba yang ajarannya sudah melenceng dari Al-Quran dan hadis Nabi, kurang lebih ini berkembang sudah 230 tahun. Lalu pada tahun 260 Hijriah, lahirlah Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah dan usia beliau adalah 64 tahun, yang membendung ajaran kaum Syiah yang diajarkan oleh Abdullah bin Saba. Sehingga salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Imam Muhammad Al-Husni dalam kitabnya Ithab Sadatil Muttaqin bersabda, "Idza utliko Ahlussunnah fal muradu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Apabila telah dikatakan perkataan Ahlussunnah wal Jamaah, maka tertuju pada Islam yang beraliran tauhid yang diajarkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah Abul Hasan Asy'ari wafat, dilanjutkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 365 Hijriah. Dilanjutkan lagi oleh Abu Bakar Al-Qofal yang wafat pada tahun 411 Hijriah. Dilanjutkan lagi oleh Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Dilanjutkan lagi oleh Imam Al-Haramain yang wafat pada tahun 460 Hijriah. Lalu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dilanjutkan lagi oleh Imam Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Jadi usia Imam Ghazali hanya 55 tahun. Lalu dilanjutkan lagi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Dan dilanjutkan oleh Imam Al-Bazuri mengajarkan tentang ketauhidan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang wafat pada tahun 1272 Hijriah. Mereka adalah yang telah saya sebutkan tadi, madhab-madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang ajarannya dalam ilmu tauhid sama sekali tidak melenceng dari ajaran kitab suci Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.